Di Malaysia itu ada pasar yang sangat besar untuk produk ikan, namanya pasar Coket. Saya tidak mempunyai toko di situ, tetapi saya menyuplai beberapa toko yang ada di pasar Coket. Ada satu orang yang pengambilan kerupuk mentah ini bisa sampai 10 ton. 2016 ke atas itu minimal itu 1 bulan 4 kontainer. Puncak-puncaknya dulu kita pernah di tahun 2020, yaitu di awal pandemi, itu bahkan kita bisa 1 minggu itu 5 kontainer. Saat ini yang rutin setiap bulan itu 6-8 kontainer. Jumlah SKU-nya itu ada 1.200 SKU, tetapi itemnya itu mungkin sekitar 300-an. Pengiriman totalnya 320 shipment. Satu shipment itu bisa jadi 1 kontainer, bisa jadi 2 kontainer. Jadi 1 tahun itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidal Mustafa Dimyani. Usaha saya adalah ekspor produk-produk Indonesia ke mancanegara, tetapi terutamanya yang paling banyak itu adalah ke Malaysia. Saya ini 4 bersaudara. Saya yang sulung, lahir di Indonesia dan besar di Indonesia. Sementara orang tua saya, kedua-duanya itu sudah bermigrasi ke Malaysia dari tahun 80-an. Orang tua saya sudah settle di Malaysia, sudah punya bekerja, terus habis itu di pertengahan 90-an itu membuat usaha home industry makanan ringan. Berangkatnya dari situ, saya akhirnya memperluas bidang atau memperluas produknya. Home industry-nya adalah kacang Shanghai. Akhirnya saya tambah produk yaitu kerupuk. Sebenarnya kalau awal pertama kali saya ekspor itu ada permintaan temennya orang tua saya. Ada orang Malaysia ini membutuhkan mesin penggiling daging. Nah, ini pengalaman pertama saya ekspor gitu loh. Ketika itu hanya mesinnya aja, yang mana beratnya itu waktu sekitar 100 kiloan. Jadi saya bawa ke Surabaya, ke agen kontainer gitu. Waktu itu saya belum ada badan usahanya, jadi istilahnya undername atau pinjam bendera gitu. Masih pinjam benderanya orang dan biayanya pun mahal banget kalau itu dihitung per kilo, karena saya ingat 126 kilo beratnya mesin itu. Waktu itu melihat keperluan home industry dari orang tua, berawalnya adalah mensuplai atau mengekspor bahan-bahan kebutuhan untuk home industry tersebut, untuk pembuatan kacang Shanghai itu. Jadi kita kirim tepung, kita kirim kacang ke Malaysia. Akhirnya 2004 saya membuat badan usaha di Indonesia, itu perusahaan eksportir dengan nama CV Lestari Sadean Internasional. Jadi Lestari itu adalah grupnya, Sadean berarti jangan jualan kan bahasa Jawa itu. Nah, Sadean Internasional secara internasional, secara luar negeri gitu. Dari 2004 itu mulai sudah punya badan usaha sendiri, tapi itu pun juga tidak bisa langsung 1 kontainer full. Pada waktu itu masih parsial atau LCL, less container load. LCL itu hanya sebagian dari kontainer, jadi ada sebagian lain itu barangnya orang di dalam kontainer itu. 2004, lama-lama 2007, 2008 itu sudah agak lumayan. Dalam arti 1 bulan kita bisa sampai 1 kontainer full, namanya FCL, full container load. FCL itu 1 kontainer penuh kita booking, kita order, entah itu nanti penuh atau enggak itu terserah kita. Jadi biayanya itu di charter 1 kontainer penuh itu. Ketika kita bisa memenuhi atau mengirim sampai 1 kontainer yang 20 feet, itu sudah hebat lah pada waktu itu. Di 2007, 2008, 2009 itu pada waktu itu mungkin bisa 1 bulan 1 kontainer 20 feet udah kayak luar biasa lah gitu. Tapi pada waktu itu 1 kontainer 20 feet itu pengirimannya itu jedanya mungkin bisa 3 bulan. Awalnya 6 bulan, habis itu maju menjadi 3 bulan. Karena barangnya itu baru habis 3 bulan atau 6 bulan lagi gitu. Ya alhamdulillah lah, ini karena ya
agak kita tingkatkan, terus produknya pun diperbanyak, marketnya yang di Malaysia pun juga ditambahi. Akhirnya bisa sampai meningkat 1 bulan 1 kontainer 40 feet. Peningkatan dari 1 bulan 1 kontainer 20 feet meningkat menjadi 40 feet. Karena kontainer itu ada 2 ukuran. Nah, sebenarnya ada 3, tetapi yang ketiga ini jarang, yaitu 20 feet dengan 40 feet. Ada yang 45 feet, tapi ini jarang dipakai. Yang paling sering 20 feet dan 40 feet. 2009, 2010 gitu sudah bisa 1 bulan 1 kontainer 40 feet itu. Pusing mikirin income bulanan yang segitu-gitu aja. Pengen deh dapat uang tambahan biar bisa bayarin uang les anak-anak. Belanja bareng Mitra Bukalapak bisa menjadi solusi buat kamu yang mau cari penghasilan tambahan dan pasti untung. Melalui fitur belanja bareng, kamu bisa langsung jadi reseller produk segar tanpa keluar modal dan gak perlu nyetok barang. Cukup open PO dari rumah dan orderanmu akan diantar. Keunggulan utama dari belanja bareng yaitu tersedianya beragam bahan-bahan pokok dan produk segar yang pastinya dicari untuk kebutuhan sehari-hari. Produknya dijamin segar dan ada garansi tukar barang. Cocok banget buat kamu yang mau jadi reseller produk segar. Cara daftarnya sangat mudah dan cepat. Download aplikasi lalu gabung dan manfaatkan beragam promo menarik di dalamnya. Belanja produk segar dengan mudah dan pasti untung, belanja bareng Mitra Bukalapak aja. Mulai 2014-2015 itu sudah bisa bertambah 1 bulan misalnya 2 kontainer. 2016 ke atas itu minimal itu 1 bulan 4 kontainer, 40 feet. Mulai di puncak-puncaknya dulu kita pernah di tahun 2020 yaitu di awal pandemi itu bahkan kita bisa 1 minggu itu 5 kontainer. Itu pernah terjadi yang mana memang permintaan lagi tinggi-tingginya. Nah, jadi di situ kita genjot betul-betul, permintaan banyak dan alhamdulillah kita bisa melayani sampai 1 minggu aja 5 kontainer. Bahkan sebulan bisa sampai 20 kontainer pada waktu itu puncak-puncaknya di September 2020. Saat ini yang rutin 2020 sampai sekarang ini alhamdulillah kita setiap bulan itu 6 sampai 8 kontainer. Itu pun berangkatnya dari 3 gudang, 3 POL, Port of Loading. POL-nya itu dari Surabaya, Jakarta, dengan dari Belawan. Kalau gudangnya itu ada dari Tulungagung, yang pasti kalau Tulungagung ini seminggu sekali pasti ada. Bahkan pernah juga di Tulungagung ini 1 minggu 2 kali pernah. Lalu yang satu lagi ada gudang yang ada di Ciamis. Di Ciamis ini biasanya 2 minggu 1 kali. Dan satu lagi gudang yang ada di Medan, itu 1 bulan 1 kali. Kenapa ada 3? Itu karena ada beberapa barang yang hanya tersedia atau memang stoknya banyak itu ada di tempat-tempat tersebut gitu loh. Seperti produk-produk yang khas Sunda atau makanan dari Bandung, Priangan, Timur itu memang adanya barangnya di sana dan mungkin harganya di sana akan lebih murah, lebih bagus. Makanya kita set up 1 gudang, kita sewa gudang di daerah Ciamis dan kita bentuk tim yang ada di sana. Sementara yang di Belawan atau di Medan pun sama. Seperti ada ini, mie lidi, mie yang kayak spaghetti bentuknya stik itu, mie lidi itu biasanya dipakai untuk membuat mie Aceh. Beberapa barang yang memang hanya dijual di Medan atau di Sumatera kita akan membawa kontainer dari Medan melalui pelabuhan Belawan. Fokus hanya di makanan gitu Pak Jendela? Iya. Ya karena basicnya yang dari dulu itu customer yang sudah ada itu kan customer atau reseller adalah produk makanan. Jadi saya sering mengibaratkan begini, saya ini ada gerbong kereta api yang membawa makanan. Jadi as long as produknya sepanjang produknya produk makanan itu bisa diikutkan gitu. Nah karena yang dituju oleh kereta api ini adalah menuju tempat penjualan makanan. Jadi kalau produk yang lain seperti ada juga beberapa yang tanya atau meminta tolong untuk dipasarkan di Malaysia produk fashion, produk craft, produk jamu, produk obat itu kosmetik. Saya terus terang aja, mungkin bisa menjualnya, tetapi kalau dalam jumlah yang besar gitu nggak bisa, karena itu
ada orang-orang yang sudah terjun di situ, bidangnya di situ yang saya kenal. Jadi biasanya kalau untuk fashion gitu, forward atau pas ke teman saya ini. Karena orang customer taunya saya pun penjual makanan gitu. Makanan yang pernah jenengan jual tapi dia itu istimewa sekali, ada volumenya luar biasa, ada nggak Pak yang? Itu adalah ini, pisang sale. Kalau di Malaysia namanya banana salai. Pisang sale itu kan macam-macam. Ada yang pisang sale basah, warnanya hitam, agak panjang-panjang itu. Ada namanya pisang sale basah yang digulung kayak keong. Ada lagi pisang sale yang bentuknya ini kayak penggaris kotak gitu, segini, kotak gini gitu. Nah itulah yang saya bawa. Namanya pisang sale lidah. Booming dan puncak-puncaknya itu kita sampai 5 kontainer 1 minggu. Itu yang paling tinggi. Nah pisang sale ini yang menjualnya itu kepada orang Malaysia yang mereka mempunyai brand sendiri. Jadi rebranding dengan nama mereka, tetapi mereka tidak menghilangkan identitas Indonesianya. Karena di situ pun akan tertulis sebagai produk khas dari Indonesia. Dan di dalam beberapa perusahaan yang punya brand ini, tagline-nya pun malah menggunakan atau memposisikan sebagai pisang sale khas Bandung gitu. Justru nama Bandungnya itu dikedepankan agar orang itu kalau kangen Indonesia, kangen makan pisang sale dari Bandung, sekarang bisa diperoleh di Malaysia. Kalau distribusinya sampai gimana Pak, pola distribusinya? Karena kita itu kan direct importer ya, jadi kita mainnya lebih ke grosir. Untuk gudang itu ada satu gudang utama di daerah Selangor, karena itu di Selangor ini yang paling dekat dengan pelabuhan, namanya Pelabuhan Port Klang. Jadi semua kapal kontainer yang masuk dari Surabaya, Jakarta maupun dari Belawan itu semuanya akan turun di Pelabuhan Klang. Port Klang. Dari Port Klang ini akan dibongkar kontainernya, di-unloading di gudang yang ada di Selangor. Baru setelah itu akan kita distribusikan ke grosir-grosiran orang Indonesia. Di Malaysia itu ada pasar yang sangat besar untuk produksi, namanya Pasar Coket. Lokasinya ada di Kuala Lumpur. Jadi kalau nyari barang Indonesia apa aja di Pasar Coket itu ada. Saya tidak mempunyai toko di situ, tetapi saya menyuplai beberapa toko yang ada di Pasar Coket. Mereka itu kan hanya jualan aja. Mereka tidak mengimpor. Saya dan orang-orang pengimpor lain itu menyuplai ke beberapa toko yang ada di Pasar Coket itu. Sementara orang-orang toko-toko atau warung-warung itu kulaan barangnya kebanyakan biasanya tanya kulaannya di mana? Kulaannya di Coket, Pasar Coket gitu. Saya juga ada cabang yang ada di Johor. Itu toko kita sendiri untuk melayani penjualan retail maupun penjualan grosir. Kalau retail itu di bahasa Malaysianya runcit, kalau grosir kalau di sana namanya borong. Melayani jualan runcit dan borong itu maksudnya menjualannya penjualan retail dan grosir gitu. Berarti udah banyak produk Pak yang dengan ekspor itu, kalau dihitung itu berapa SKU Pak? Berapa produk yang sudah sampai ekspor? Kalau melihat jumlah SKU-nya, itu ada 1.200 SKU. Itu bisa jadi kan satu barang itu ada beberapa paket penjualan. Tetapi kalau produknya yang secara real mungkin sekitar, itemnya itu mungkin sekitar 300-an. Yang paling mendominasi, yang paling banyak itu apa Pak? Paling banyak sampai saat ini mungkin masih kerupuk. Karena kerupuk itu kita melayani di Indonesia itu ada penggoreng. Jadi kita jualnya pun mentah. Kita bawanya mentah, di sana jualnya mentah, dibeli oleh penggoreng-penggoreng itu. Penggoreng-penggoreng nanti akan menggorengnya dan mempackingnya di plastik. Kecil-kecil disetting mungkin harganya RM1, RM1 atau RM1,5 atau RM2 itu terserah ke mereka. Ini kan penyerapannya banyak sekali. Ada satu orang yang orang Malaysia itu yang pengambilan kerupuk mentah ini bisa sampai 10 ton. Ini untuk satu orang. Belum yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya itu mungkin ada yang pengambilannya misalnya 3 ton, ada yang 5 ton gitu. Ada satu orang yang terbesar itu sampai 10 ton. 1 bulan. Kerupuk apa yang paling lazat? Masih seperti ini yang biasa dijual di warung-warung di sini, yaitu kerupuk uyel atau kerupuk Palembang itu. Ada juga kerupuk bawang, terus ada kerupuk tersanjung, kerupuk puli. Ada juga ini tradisional seperti kerupuk merah yang biasa untuk kremesan rujak. Terus ada lagi kerupuk gadung. Terus ada lagi kerupuk yang biasa dulu dipenyet di daun, warnanya merah sama putih, habis dijemur, digunting-gunting, itu pun ada. Kerupuk singkong gunting istilahnya gitu. Itu pun juga kita jual gitu.
sudah pernah jenengan bawa ke sana berapa kontainer, Pak? Pengiriman totalnya 320 shipment. Satu shipment itu bisa jadi satu kontainer, bisa jadi 2 kontainer. Kalau yang 5 tadi itu kan dalam 1 minggu. Jadi itu pun mungkin dipecah menjadi 2 shipment atau menjadi 3 shipment. Di dunia ekspor impor itu dikenal namanya TEU. TEU, 20 feet equivalent unit. Jadi kalau kontainer 40 feet itu sama dengan 2 TEUs. Kalau kontainer 20 feet namanya 1 TEUs. Jadi 1 tahun itu berkisar antara 150 TEUs. Setara dengan 150 kontainer 20 feet per tahun gitu. Mustafa, kalau orang lihat sekarang kan udah sukses nih, sebulan sudah seminggu kadang-kadang 4 kontainer atau sebulan rata-rata 8-9 kontainer. Dari dulu itu mengawalinya langsung mudah atau juga pernah struggle juga Pak? Nggak mungkin lah, nggak ada bisnis yang langsung sukses gitu, nggak. Kalau melihat sekarang, wah kayaknya besar benar. Perlu diketahui bahwa kita jatuh bangunnya pun dari 2004. Artinya dari sekarang pun juga sudah 19 tahun ya. Untuk menjadi seperti ini saya butuh waktu 19 tahun juga gitu. Dan saya ingat sendiri pada waktu itu awalnya ekstensifikasi produk setelah home industry yang dimiliki oleh orang tua itu adalah kerupuk. Waktu itu saya masih ingat saya keliling naik motor. Pada waktu itu motor saya GL Max. Saya naik motor, jalur saya itu dari ya naik Tambangan sini ya ke Kediri, terus habis itu lewat Pare sampai Mojokerto nanti belok kanan ke Mojosari. Daerah-daerah dalam situ saya sampai hafal. Saya keliling di Sidoarjo, pabrik-pabrik kerupuk itu semuanya hampir semuanya pernah kita datangin. Termasuk beberapa pabrik yang besar ya, namanya kita masih naik motor dan siapa lu gitu juga pernah saya alami. Jadi masuk kita minta contoh-contoh produk pun, ini kamu mau jualan bagaimana, di mana, berapa? Oh, pertanyaannya banyak. Ya istilahnya kita nggak dianggap lah gitu loh. Tapi akhirnya pada waktu itu saya ketemu salah satu produsen yang saya ingat betul namanya Pak Ahmad. Dia pabriknya ada di Tulangan. Disitulah yang mau menerima saya gitu. Jadi waktu itu pun mereka mau ngasih dengan tangan terbuka gitu. Terus saya cerita, ini saya baru merintis, saya baru membangun por gitu. Pada waktu itu kita atur untuk truknya ini itu kita sewa sendiri Mas Yan, kita masih sewa ke orang lain. Jadi saya ikut sama truk itu waktu mau ngambil naik truk. Dan bahkan ini untuk mengantisipasi kalau enggak ada sopir truk, saya sampai ngurus SIM itu. SIM saya itu pada waktu itu SIM saya B2. Hanya untuk waktu tertentu atau emergency harus nyopir gitu loh. Kalau sopirnya enggak ada ya udah saya bawa sendiri. Truknya itu saya sewa, truknya saya bawa ke Tulangan untuk ngambil, kita bawa ke Tulungagung gitu. Pada waktu itu pun juga kita harus pintar-pintar negosiasi ke masalah pembayaran. Kan kita orang baru, jadi kita berbaik-baik juga mau yakinkan bahwa ini pasti kita akan bayar, tapi kita minta tempo gitu. Ya awalnya sih gimana pun pembelian pertama nggak mau, mereka maunya cash gitu. Ya kita terpaksa belinya sedikit karena waktu itu ya tidak cukup uang cashnya gitu loh. Tapi karena sudah sering lama-lama ngambil di tempat itu sudah sangat sering sekali, akhirnya mereka ngasih waktu tempo 1 minggu, lalu naik menjadi 2 minggu seperti itu berangsur-angsur gitu. Jadi kita nunggu penjualan yang ke Malaysia, ada uangnya sudah ditransfer dikirim ke Indonesia, baru kita bayar. Itu pun pernah kita lalui. Kalau yang sekarang sih sudah lumayan enak, yaitu kita pun tidak perlu ngambil sendiri. Kadang seperti waktu muat kontainer gitu, supply-supply-nya sudah ngirim langsung ke lokasi gudang kita. Itu masalah pembayaran pun juga ada yang sudah ngasih tempo 1 bulan gitu. Jadi kita punya nafas agak panjang lah gitu. Memasarkan itu kan di site Malaysia. Jadi di sana pun relatif lebih mudah pada waktu itu karena sudah ada regular customer atau regular resellernya di sana. Toko-toko mana yang biasa kita pasok pun juga sudah ada. Warisan dari orang tua yang sudah membuka jalan dengan membuat home industry kacang Shanghai tadi, kacang atom tadi. Nah, tetapi di situ pun saya juga memperluas produk, kita marketing masuk ke tempat lain.
selama proses sekian tahun itu yang namanya kita kapal kontainernya itu bermasalah pun pernah kita alami. Jadi barang itu nanti karena lama prosesnya dan itu memakan waktu lebih dari 1 bulan, akhirnya ada barang-barang yang sudah tidak layak dijual. Salah satu kapal itu pernah terdampar di dekat area Pulau Bangka. Nah, yang namanya terdampar itu kan perlu ditarik semacam takbut itu ke tengah lagi agar bisa jalan lagi. Bayangan kita ya sudah ditarik selesai, berangkat jalan lagi selesai. Ternyata di peraturan internasional kemaritiman itu tidak semudah itu. Kita harus namanya perusahaan itu kan untuk mengklaim asuransi, mereka itu akan melantik perusahaan negosiator namanya adjuster untuk menganalisa proses terdamparnya itu segala macam. Nah, perusahaan adjusternya itu berada di London. Jadi kita harus membayar sementara itu kita harus membayar deposit ke perusahaan di London itu untuk memproses. Jadi barang itu tidak boleh dikeluarkan dari pelabuhan tujuan kalau kita belum membayar adjusternya. Jadi adjusternya nanti kalau proses ini klaim asuransinya berhasil, uangnya akan dikembalikan. Tapi kalau tidak berhasil, berarti uang yang kita bayar ini akhirnya biaya narik kapal ke tengah lagi itu tadi ditanggung bersama oleh seluruh pemilik barang dari kontainer itu. Ternyata begitu peraturannya. Ya setahu kita ya segitu aja sih, masa sepanjang itu prosesnya. Dan itu memakan waktu lebih dari 1 bulan. Seluk-beluk lainnya pun ya kayak kontainer ditahan oleh custom bea cukai Malaysia dan kita pun harus membayar denda akibat kesalahan-kesalahan yang dibuat atau terjadi di dalam labeling lah atau apa gitu di dalam barang kontainer itu. Itu pun juga bervariasi dari yang pernah ditahan seminggu, sebulan, 2 bulan itu juga ada ya. Bisa dibilang keuntungannya habis hanya untuk bayar denda itu juga ada. Jadi begitu nyampe dijual ya kita tidak dapat apa-apa udah. Saya pun juga memberi kesempatan kepada teman-teman UKM yang ada di Indonesia untuk memasarkan produknya di Malaysia, yaitu dengan cara apa? Produk-produk tersebut itu biasanya akan dikirim sampelnya dulu. Kirim sampelnya pun bisa dipilih di gudang-gudang yang kita punya yang terdekat lah. Misalnya untuk daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja gitu, kalau mau ngirim sampelnya silahkan dikirim ke gudang yang ada di Tulungagung. Begitu nyampe gudang akan kita ikutkan kepada kontainer yang terdekat. Begitu nyampe di sana kita ada display. Di sana itu ada display khusus untuk produk tester UKM. Kalau ada orang datang ya udah itu silakan ada diambil, di testing rasanya bagaimana. Kalau cocok nanti akan kita orderkan ke pemilik barangnya itu dalam jumlah yang agak besar. Nah, yang awal tadi karena ini namanya tester, namanya ini sampel. Jadi untuk membawa ke Malaysia itu tidak saya cas, biayanya itu gratis. Kalau repeat order ada pembeli di sana yang cocok dengan rasanya dan harganya, nanti begitu kita repeat order si produsen UKM ini tadi itu akan kita bayar cash begitu barangnya nyampe di gudang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu bisa sistem konsinyasi, titip barang, titip jual barangnya. Jadi nanti barangnya dikirim ke gudang kita di Indonesia ini, kita bawa ke Malaysia. Kami yang di Malaysia akan menyeting harganya dan kita memang jual, sudah fokus dijual. Baru yang laku berapa itulah yang akan kita transfer ke pemilik barangnya di Indonesia. Nanti bisa direview setiap sebulan sekali gitu, stoknya yang keluar berapa, yang laku berapa. Cara yang ketiga itu ada juga UKM-UKM ini kebetulan sudah punya buyer sendiri di Malaysia. Begitu punya buyer, mereka bingung masalah pengirimannya. Nah, itu pun bisa dititipkan ke kontainer-kontainer kami yang pemberangkatannya dari 3 tempat tadi. Itu pun bisa ke yang mana yang terdekat lah gitu. Untuk biaya ongkir titip barangnya itu ya kita bantu aja lah gitu. Maksudnya bantu itu dengan harga yang amat sangat murah. Toh ada titipan barang atau enggak, toh kita kontainer tetap jalan gitu. Kalau hari ini kan marak banget kayak seminar-seminar ekspor gitu Pak. Iya. Tanggapan
Hampir sekarang itu kan semua kementerian sangat pro atau sangat mendukung dengan UMKM ekspor. Mereka mendorong ekspor. Ada Kemenkop UKM, ada Kementerian Perdagangan ya memang dari dulu memang tupoksinya kan untuk meningkatkan ekspor. Ada juga dari Kementerian BUMN pun juga sudah mulai menggelontorkan CSR-nya untuk membantu UMKM. Dari sisi saya itu ya sangat bagus sekali dan saya pun juga mendukung. Bahkan kementerian ataupun instansi ataupun lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi itu malah mengajak saya untuk berkolaborasi memasarkan produk-produk UKM binaannya mereka ini untuk masuk ke Malaysia. Hal-hal seperti inilah yang bisa saya kolaborasikan atau bisa dipakai untuk membantu UMKM go ekspor. Paling tidak ke Malaysia dulu. Sebenarnya selain Malaysia, kita pun dulu pernah juga kirim ke Australia. Ada juga kita pernah kirim produk yang bukan makanan itu ke Korea Selatan. Di salah satu perusahaan kami yang ada di Ciamis itu adalah untuk pembuatan palet kayu. Palet untuk di bawah barang-barang itu, untuk tatakan barang gitu, yang biasa dipakai forklift itu. Dan itu diekspor ke Korea. Kalau yang ke Australia itu makanan juga. Jadi sebenarnya itu pasarnya selain Malaysia itu masih terbuka. Memang sementara ini kita fokusnya ke Malaysia. Kenapa kita mensasar warga negara Indonesia di luar negeri? Karena orang-orang Indonesia ini sudah tahu apa yang mau dibeli itu. Contohnya apa? Kita itu juga membawa produk yang amat sangat tradisional sekali, yaitu apa? Gatot, tiwul, ampok gitu. 3 benda ini kalau kita pasarkan kepada orang lokal Malaysia pun kan juga masih tanya, nggak tahu apa ini, cara masaknya bagaimana, makannya bagaimana. Tetapi kalau produk tiwul, gatot, ampok ini kita taruh saja di toko, kalau orang di situ, di sini ada ampok, di sini ada tiwul, mereka udah seneng banget, udah lama sekali tidak makan ini. Nah akhirnya mereka tergerak untuk membelinya, walaupun itu mungkin lah harganya pun agak mahal sedikit, tidak apa-apa, yang penting hilang rasa kangennya dengan makanan tradisional seperti itu. Kita menjual kue-kue kering lebaran, ya kayak ada putri salju, nastar, kue Garut, kue semprit, kacang sembunyi, termasuklah minumannya. Kadang kalau sekarang ini minumannya itu kan yang terkenal sirup-sirup dari Indonesia kayak Marjan, ABC, yang dari Medan itu ada sirup Kurnia atau sirup Markisa, cap pohon pinang, itu pun juga kita bawa. Ada juga minuman yang gelas, ale-ale, teh Rio, Oki Jelly Drink, dan itu sekali bawa ya kalau menjelang puasa gitu atau menjelang lebaran seperti produk ale-ale itu kita bisa sampai 2000 karton. Sirup Marjan pun sekitar 1000 sampai 1.500 karton. Suatu kebanggaan itu ketika banyak sekali bisa membantu menyerap produk-produknya UMKM Indonesia. Karena kalau melihat frekuensi pengiriman dan jumlah barang yang kita order selama ini, itu insya Allah rezekinya bisa mengalir ke banyak tempat, termasuk ke UMKM seperti produsen tiwul yang mana selama ini hanya bisa menjual ke pasar karena sering saya ambil barangnya, jadi omsetnya pengrajin tiwul ini juga semakin besar. Begitu juga yang pabrik-pabrik kerupuk gitu. Pabrik kerupuk ini memang bukan pabrik kerupuk yang kelasnya besar. Kerupuk-kerupuk yang saya ambil itu biasanya lebih ke UMKM yang mungkin kapasitas produksinya terbesar lah, paling gede itu sehari mungkin baru 2 ton gitu. Atau malah kebanyakan malah di bawahnya. Itulah yang satu kebanggaan bagi saya bisa menyerap produk itu. Memang sebagian besar, 60% lah, 60% itu produk, dalam satu kontainer itu 60% itu adalah produk UMKM, yang 40% adalah produk pabrikan besar, yang mana mereka belum punya agen resmi di Malaysia. Kami ada rencana ke depan itu untuk di Malaysianya itu untuk terjun ke retail distribution. Kami ada plan, insya Allah dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan ke depan ini akan membuka retail modern produk Indonesia yang ada di Malaysia. Tempatnya pun mungkin representatif, lebih bagus. Di depan pun nanti ada pintu kaca, ber-AC dengan penyusunan rak yang bagus. Di dalamnya juga ada light meal atau makanan ringan yang disajikan di dalamnya. Jadi mix ini antara makanan kering minimarket dengan light meal yang kayak restoran, tapi tidak boleh menu-menu berat. Pun juga akan menjadi showcase yang bagus produk-produk UKM yang memang juga sudah bagus packingnya dengan harga yang mungkin juga
juga agak lebih premium. Untuk yang convenience store itu kita mengambil nama Domat. Itu ya short word atau pilihan yang kita ambil sebagai Indonesia Mart. Domat ini memang untuk mensasar atau untuk melayani market yang middle up, di mana kita buat yang lebih proper, lebih bagus, dan lebih eksklusif. Alhamdulillah saya diberi rezeki atau jalan untuk mengekspor barang-barang Indonesia ke Malaysia. Jika punya produk makanan atau minuman dan ingin menembus pasar Malaysia, kami dengan sangat terbuka sekali membantu memasarkannya di Malaysia. Jadi semoga ini menjadi wasilah untuk teman-teman yang mungkin ada beberapa keterbatasan secara perizinan maupun apapun kualitas atau sebagaimana. Yang penting produk tersebut itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia di Malaysia, ya akan tetap kita bantu jualkan. Demikian, nama saya Wahidal Mustafa Dimyani dari Tulungagung, usaha eksportir produk-produk Indonesia ke Malaysia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.